Bab 2881. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Awalnya, seorang jenius dalam ritme tidak akan menarik perhatian Lu Chen. Masalahnya adalah, mata segitiga jenius musik itu berkedip-kedip dengan warna yang aneh, yang menarik perhatian Lu Chen. Siapapun yang memiliki warna pupil berbeda mungkin memiliki kemampuan khusus, seperti memecahkan bunga krisan, atau bersikap absurd. Hanya saja yang dimiliki Broken Chrysanthemum adalah pesona, dan yang dimiliki Miru adalah sihir, begitu pula orang yang ingin ditemui Lu Chen. Jenius ritme Huan Yin Xianmen juga memiliki warna pupil yang aneh, kemampuan khusus apa yang dia miliki. Lu Chen menatap si jenius ritme, mengerutkan kening, dengan ekspresi tidak wajar di wajahnya. Jika seorang jenius musik memiliki kemampuan psikedelik, maka tidak mungkin orang-orang dengan kemampuan membingungkan itu, yang mereka tahu sejauh ini hanyalah wanita. Krisan yang rusak itu, begitu juga dengan penyihirnya. Kapan pria akan melakukan hal seperti ini? Betapa menjijikkannya itu. Mungkin, warna aneh di mata si jenius ritme hanyalah warna alami pupilnya, bukan kemampuan khusus apapun. Lu Chen menghibur dirinya sendiri dengan cara ini, dan langsung merasa jauh lebih baik. Saat ini, di atas ring di sana, kedua kontestan tidak berkata apa-apa, masing-masing membuka penglihatannya, dan langsung membukanya. Master Sekte Ling Qiao sangat kuat dalam pertempuran, dia bisa menebas dengan pedangnya, kekuatan pedang ada di mana-mana, langit peri meledak, dan kehampaan bergetar. Tetapi si jenius temperamen tidak terburu-buru, dia memiliki seruling peri tambahan di tangannya, dan dia membawanya ke mulutnya untuk meniupnya, suara seruling berbunyi, dan langit peri meledak. Suara serulingnya merdu seperti gemerincing air mengalir, menyebar kemana-mana. Namun, suara seruling yang mengalir lebih dari sekedar enak didengar. Itu bercampur dengan gumpalan nada aneh, yang mengelilingi seluruh arena dan bahkan menyelimuti Master dari Sekte Ling Qiao. Pada saat itu, Master Sekte Ling Qiao tiba-tiba bergidik, menyebabkan pedang di tangannya berhenti di udara, dan kecepatan serangannya melambat setengah hentakan. Tetapi karena terlambat setengah ketukan, hal itu hanya memberikan kesempatan bagi sang jenius ritme untuk melawan. Sosok jenius ritme melintas, seperti hantu, tiba-tiba menghindari serangan pedang Master Sekte Ling Qiao, dan menipu Master Sekte Ling Qiao. Segera setelah itu, jenius temperamen menyingkirkan seruling peri, dan menamparkan dahi Master Sekte Ling Qiao. Eksentrik, pemimpin Sekte Ling Qiao tersadar, dan buru-buru mengayunkan pedangnya ke belakang, menebas telapak tangan yang telah ditampar oleh si jenius ritme. Ledakan, namun, ujung pedangnya tidak mengenai telapak tangan, melainkan memotong seruling peri, menimbulkan suara benturan. Ternyata si jenius temperamen telah meramalkan bahwa telapak tangan itu adalah gerakan yang salah, dan dia tahu bahwa Master Sekte Ling Qiao akan menebas balik dengan pedangnya, jadi dia mengirimkan seruling peri tepat waktu untuk memblokirnya. Benar saja, prediksi jenius temperamen itu sangat akurat, dan dia memblokir pedang tebasan balik dari Master Sekte Ling Qiao, dan juga menjatuhkan kekuatan Master Sekte Ling Qiao. Tidak baik. Saat ujung pedang memotong seruling peri, wajah Master Sekte Ling Qiao berubah drastis, mengetahui bahwa dia telah jatuh cinta padanya. Tapi sudah terlambat, perhatian Master Sekte Ling Qiao tertuju pada aspek anti tebasan, dan pertahanan juga tertuju pada tubuh bagian atas, sedangkan tubuh bagian bawah sudah terbuka lebar. Benar saja, ritme yang jenius menangkap kekurangan dari Master Sekte Ling Qiao, membalikkan telapak tangan kosong aslinya, dan kemudian menamparnya, memukul Master Sekte Ling Qiao dengan kuat, bentak. Telapak tangan itu begitu kuat sehingga membuat Master dari Sekte Ling Qiao terbang menjauh. Wow, benar saja, dia adalah murid jenius dari Huan Yin Xianmen. Dia menang segera setelah dia bergerak, dan bahkan menekan Master Sekte Ling Qiao untuk bertarung. Omong kosong, irama yang jenius benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Tidak heran jika Master dari Sekte Huan Yin tidak bertarung, tetapi mengirimnya untuk bertarung. Kekuatan tempurnya sungguh luar biasa. Tentu saja sangat sulit. Dia baru berada di tahap awal Daluo Jinxian. Seruling peri dapat memblokir pedang Master Sekte Ling Qiao, yang menunjukkan bahwa kekuatannya tidak lagi di bawah puncak Daluo Jinxian. Itu benar, pedang backhand Master Sekte Ling Qiao cukup kuat. Tanpa kekuatan puncak Daluo Jinxian, dia tidak bisa menahannya sama sekali. Itu menunjukkan bahwa kekuatan jenius ritme telah mencapai level itu. Master Sekte Ling Qiao baru saja meremehkan musuh.
Dia memotong pedangnya terlalu tergesa-gesa dengan backhandnya. Itu bukan 100% kekuatan tempur. Tidak ada yang bisa dibanggakan tentang kejeniusan ritme. Itu benar, Master dari Sekte Ling Qiao mendapat tamparan, dan dia tidak menderita luka serius. Dia pasti akan melawan dengan sekuat tenaga, dan pertempuran berikutnya akan seru. Saya tidak tahu siapa yang akan menang antara Master Sekte Ling Qiao dan jenius ritme. Saya optimis dengan ritme jenius dari Huan Yin Xianmen. Si jenius melodi hanya mempengaruhi Master Sekte Ling Qiao melalui suara serulingnya, dan kekuatan tempurnya tidak sekuat itu. Saya masih menyukai master kuat dari Sekte Ling Qiao. Pada saat itu, seluruh adegan menjadi sensasi, dan banyak orang berdiskusi dan terus menunggu pertunjukan bagus tersebut. Hei, kapan Huan Yin Xianmen memupuk murid yang begitu berbakat? Itu sedikit mengejutkanku. Kepala Istana Zuzu menyaksikan pertempuran di arena dengan terkejut, dan berkata dengan sangat tidak puas, Huan Yin Xianmen juga ya, menyembunyikan seorang jenius ritme dan tidak mempublikasikannya, apalagi membawanya untuk bertarung melawan puncak darah dan menunggu hingga pertandingan peringkat untuk melepaskannya, yaitu Anda menipu penguasa istana. Petik 2. Aura jenius ritme agak melonjak. Sepertinya tidak butuh waktu lama untuk menerobos Daluo Jinxian pertempuran di puncak Nixue. Lu Chen, yang duduk di sebelah penguasa istana Zuzu, juga berbicara dan menebak seperti ini. Bagaimanapun, penguasa istana Zuzu mengeluarkan perintah panggilan untuk pertempuran di puncak Nixue, dan semua klan Daluo Jinxian harus berpartisipasi, dan tidak ada yang berani untuk tidak patuh. Meskipun prestise dari Master of Zuzu Mansion tidak tinggi, dia selalu menjadi Master of Zuzu yang ditunjuk oleh Tongtian Immortal Road. Ada penunjukan yang diberikan oleh negara adidaya tersebut, yang terutama bertanggung jawab atas pertahanan negeri Dongeng Penglai. Oleh karena itu, begitu penguasa istana Zuzu memerintahkan seruan pertempuran, siapapun yang berani tidak mematuhinya sama dengan tidak mematuhi kekuatan super jalan Tongtianxian, dan tidak ada yang berani melakukannya. Terutama sekte-sekte besar abadi, jika mereka ditemukan tidak mematuhi perintah pemanggilan, maka sekte abadi akan dibubarkan. Jika penguasa istana Zuzu tidak bisa menjaga gerbang besar abadi, tidak bisakah kekuatan super jalan Tongtian mampu menjaganya? Huan Yin Xianmen tidak memiliki dukungan sebanyak Duanlong Xianmen, jadi beraninya mereka tidak mematuhi seruan penguasa istana Zuzu untuk berperang. Oleh karena itu, satu-satunya kemungkinan adalah jenius ritme ini baru-baru ini membuat terobosan, jika tidak, dia pasti sudah pergi ke puncak Nixue sejak lama. Apa yang kamu katakan masuk akal. Tidak peduli seberapa keras 4 sekte besar, abadi mencoba menyeretmu, mereka tidak akan berani untuk tidak mematuhi perintah pemanggilan. Kepala istana Zuzu mengangguk, menyetujui pernyataan Lu Chen, lalu berbalik dan berkata, jenius musik itu kekuatan tempurnya bagus, dia memiliki kekuatan untuk melawan puncak Daluo Jinxian, tetapi yang paling aneh adalah suara serulingnya, yang sepenuhnya mempengaruhi Master Sekte Ling Qiao. Jika kita terus bertarung, saya khawatir Ling Xiaomen akan menderita terutama, dan akan kalah dalam pertandingan ini. Lu Chen tersenyum, lalu fokus menonton pertandingan, dan berhenti mengobrol dengan Tuan Istana Zuzu. Pertarungan jenius temperamen patut untuk disaksikan, dan suara serulingnya aneh dan langka, yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Namun ia juga dapat mendengar bahwa suara serulingnya tidak sesederhana anehnya. Suara seruling memiliki gelombang suara serangan yang kuat, dan master dari Sekte Ling Qiao terganggu oleh gelombang suara serangan tersebut, jadi dia terkena serangan itu. Tapi saat ini, Master Sekte Ling Qiao telah menstabilkan sosoknya, dan bergegas menuju jenius ritme dengan ekspresi marah di wajahnya. Sial, serangan sonik bukanlah apa-apa, mari kita lihat bagaimana Master Sekte ini mengalahkanmu, seorang jenius musik yang menyebalkan. Kepala Sekte Ling Qiao bergegas ke depan, tetapi sebelum dia berada di tempatnya, keterampilan bertarungnya sudah ditampilkan, dan ilmu pedang tingkat peri tingkat menengah dilepaskan. Sebuah pedang ditebas, membelah langit peri, dan menebas langsung ke arah jenius ritme Huan Yin Xianmen. Tetapi pada saat yang sama, si jenius yang temperamental telah memainkan seruling, dan suara seruling tersebut bukan lagi suara merdu air mengalir, melainkan suara sedih otak. Wow, saat suara seruling keluar, semuanya sedih, seperti langit menangis dan semuanya nol. Suara kesedihan menyebar, membuat suasana hati orang-orang turun drastis, seolah-olah mereka telah mencapai dasar lembah, dan itu tidak terkendali. Master Sekte Ling Qiao terdekat semakin jatuh ke dalamnya, dipenuhi dengan kesedihan, kebencian, dan kesedihan.
Pada saat itu, Master Sekte Ling Qiao tidak bisa menahan diri dari serangan itu, dan ujung pedangnya terhenti lagi. Meskipun jedanya sangat singkat, hampir dalam sekejap mata, itu telah menciptakan cacat, dan ujung pedang jatuh secara tiba-tiba dan perlahan untuk sesaat, memberikan peluang yang sangat baik kepada lawan. Jenius temperamen tidak melepaskan kesempatan ini, dan segera memainkan seruling dengan satu tangan dan menepuknya dengan tangan lainnya. Karena memainkan seruling menghabiskan banyak tenaga, maka kekuatan telapak tangan tidak penuh, hanya 80% dari kekuatan telapak tangan. Tetapi ketika kepala Sekte Ling Qiao kehilangan akal sehatnya, dia telah membuka pintunya, tidak peduli seberapa besar kekuatan telapak tangan yang dimiliki si jenius ritme, dia tidak dapat menahannya. Telapak tangan itu, tanpa perlawanan apapun, langsung mengenai perut Master dari Sekte Ling Qiao. Bentak, Master Sekte Ling Qiao terbang dengan telapak tangannya, bahkan dengan pedangnya. Engah, selama penerbangan horizontal, Master Sekte Ling Qiao tidak dapat menahan luka dalam di tubuhnya, dan menyemburkan panah berdarah di tempat. Wow, pada saat itu, ada suara sensasional di tempat kejadian, dan banyak sekali penonton yang terheran-heran. Bakat seorang jenius musik memang kuat, namun hanya pada tahap awal Daluo Jinxian, mustahil untuk merajalela di ranah Daluo Jinxian. Biasanya, tidak peduli seberapa kuat Daluo Jinxian di tahap awal, dia bukanlah tandingan puncak Daluo Jinxian. Di puncak Daluo Jinxian, dia sudah dekat dengan keberadaan makhluk abadi tingkat tinggi, dan kekuatan tempurnya berkali-kali lebih kuat daripada pembangkit tenaga listrik tahap akhir, sehingga sulit untuk menandinginya di level yang sama. Tapi kejeniusan melodi Huanyin Xianmen baru dalam tahap awal Daluo Jinxian, tapi dia telah mencapai ini, memukul Master Sekte Ling Qiao terus-menerus, dan kerumunan di tempat kejadian akan menjadi hantu jika mereka tidak terkejut. Sial, serangan Sonic Genius Ritme ini bagus, dan dia memiliki potensi untuk mengalahkan puncak Daluo Jinxian, yang jauh lebih baik darimu. Penguasa Zuzu kagum, melirik ke arah Lu Chen, dan tertawa seperti ini, meskipun demikian, kamu tidak seburuk keturunan Jiulong. Dilihat dari potensimu, kamu sedikit lebih rendah darinya, level Daluo Jinxian, bukan? Jika kamu belum dewasa, kamu tidak punya hak untuk berbicara. Sekarang kamu pasti tidak sebaik yang lain. Petik 2. Baiklah. Lu Chen tersenyum kecil tak berdaya, dan sedikit penuh harapan, dan berkata, saya jauh tertinggal di bidang ritme jenius. Kekuatan tempur tidak dapat dibandingkan. Ini tidak sebanding. Tentu saja tidak ada bandingannya. Mereka memiliki dukungan serangan sonik, tetapi Anda tidak memilikinya. Jika Anda bermain, apalagi Duan Yingjun, Anda bahkan tidak bisa mengalahkan jenius temperamen itu. Penguasa istana Zuzu berkata demikian. Aku beberapa level lebih rendah darinya. Aku hanya berada di negeri ajaib emas. Semua orang ada di negeri ajaib emas. Apa istimewanya aku tidak bisa melakukannya? Lu Chen menghela nafas, dan berkata dengan bodohnya, bagaimanapun, jika aku bermain, aku akan mengaku kalah jika aku tidak bisa mengalahkannya. Aku bahkan bukan seorang Daluo Jinxian, jadi tidak perlu malu. 3 sekte besar abadi datang ke sini untuk pemeringkatan. Jika Anda bertemu mereka di lapangan, tidak masalah jika Anda mengaku kalah. Mereka akan bersedia menerimanya, dan mereka bahkan sangat ingin menerimanya. Tuan rumah Zuzu tertawa. Itu bagus, itu bagus. Lu Chen tertawa, dan berhenti berbicara setelah berbicara, agar tidak membuat terlalu banyak kesalahan. Jenius temperamen itu memang sakti, suara seruling bisa mempengaruhi konsentrasi lawan, kalau tidak kuat pasti ada hantu. Yang paling penting adalah kejeniusan ritmenya juga cukup kuat untuk mampu menahan pedang Master Sekte Ling Qiao, yang bisa dianggap menghancurkan sebagian besar orang kuat di tempat kejadian. Jika si jenius temperamen bukanlah tahap awal dari Daluo Jinxian, melainkan puncak dari Daluo Jinxian, diperkirakan tidak ada seorang pun di tempat itu yang menjadi lawan dari sang jenius ritme, termasuk Duan Yingjun. Serangan Sonic Jenius temperamen terlalu kuat, hampir mencapai tingkat auman unicorn Yukilin, yang mengejutkan ribuan orang. Hanya saja medan gelombang suara ritme jenius dan unicorn giok berbeda, dan keadaan pertarungannya juga berbeda. Gelombang suara sang jenius musik itu unik, dan serangan utamanya adalah pada manusia, sehingga diperkirakan tidak berpengaruh pada binatang. Bagaimana dengan giok unicorn? Kebetulan sebaliknya, sifat Sonic Killing Roar jelas ditujukan pada binatang, bukan manusia. Lu Chen memang agak tertarik dengan agresivitas unik dari jenius musik ini. Bagaimanapun,
Ini pertama kalinya saya melihatnya, penuh kesegaran, dan saya paling memperhatikan jenius temperamen itu. Pada saat ini, Master Sekte Ling Qiao mendapatkan kembali kekuatannya dan menjadi sangat marah. Master Sekte yang agung, puncak perkasa Daluo Jinxian, dihantam oleh Daluo Jinxian pada tahap awal, dan itu akan menjadi hantu jika dia bisa menahannya. Bukankah itu jenius melodi? Apakah itu serangan sonik? Master Sekte menunjukkan kekuatannya sekarang, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Master dari Sekte Ling Qiao menyeka darah dari sudut mulutnya, dan kemudian seluruh tubuhnya meledak dengan energi surgawi untuk menahan serangan sonik dari ritme yang jenius, lalu mengangkat pedang peri, dan menyerang. Master Sekte Ling Qiao mengesampingkan sikap meremehkan musuh, dan menyerang dengan seluruh kekuatannya, tetapi dia juga memulihkan beberapa kelemahannya, dan sang jenius ritme mundur dengan mantap. Meskipun serangan sonik dari ritme jenius sangat kuat, Master Sekte Ling Qiao tidak sia-sia. Seluruh tubuhnya diaktifkan untuk menahan serangan sonik, secara instan meminimalkan dampak serangan sonik. Untungnya, kejeniusan ritmenya tidak lemah. Hanya kekuatan Daluo Jinxian di tahap awal yang telah mencapai tingkat perlawanan puncak Daluo Jinxian. Pada saat itu, jenius temperamen dipukuli hingga panik oleh Master Sekte Ling Qiao. Bahkan jika dia bisa melawan dengan kekuatan seruling peri, dia tidak akan ditebas oleh Master Sekte Ling Qiao, tapi dia masih dalam posisi yang sangat dirugikan. Bakat jenius temperamen sangat kuat, dan teknik serulingnya juga sangat kuat. Itu masih merupakan keterampilan tempur tingkat tinggi dari peringkat abadi, yang lebih tinggi dari keterampilan pedang tingkat menengah dari Master Sekte Ling Qiao. Tetapi perbedaan di dunia nyata terlalu besar, dan keterampilan bertarung dihancurkan di depan kekuatan, yang tidak ada gunanya. Bagaimanapun, keterampilan tempur dari jenius temperamen sangat kuat, dan mereka tidak sepenuhnya mengancam Master Sekte Ling Qiao. Setelah Xianyuan dari Master Sekte Ling Qiao melawan, serangan sonik dari suara seruling melemah, dan kejeniusan ritme akhirnya dikalahkan oleh Master Sekte Ling Qiao, dan dia akan diledakkan keluar dari ring oleh Master dari Sekte Ling Qiao, Sekte Ling Qiao. Aturan kompetisi ringnya sama, begitu Anda dipaksa keluar dari ring, Anda akan kalah. Jika kamu ingin memaksaku keluar, kamu terlalu banyak berpikir. Tiba-tiba, sudut mulut si jenius temperamen melengkung menjadi senyuman aneh, dan dia hendak melakukan sebuah trik. Segera setelah itu, mata segitiga dari jenius ritme berkedip-kedip, seperti sinar kematian, menatap Master Sekte Ling Qiao. Tuan Ling Qiao, mengapa kamu selalu menatap Jian Feng? Apakah kamu berani menatapku? Kata si jenius temperamen tiba-tiba. Mengapa tidak? Master Sekte Ling Qiao terstimulasi, sangat marah di tempat, tanpa sadar mengangkat kepalanya, dan bertemu dengan jenius ritme, tetapi melihat cahaya yang aneh. Pada saat keduanya saling memandang, Master Sekte Ling Qiao tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar, seolah-olah dia terkena sesuatu, dia berteriak. Tetapi di saat gangguan seperti itu, Master dari Sekte Ling Qiao lupa menyerang, mengangkat pedangnya tanpa memotong, dan membuka akunnya lebar-lebar. Turun, si jenius temperamen sepertinya mengharapkan lawannya menjadi seperti ini, dan segera mengambil kesempatan untuk menyerang, tidak pernah memberikan kesempatan kepada lawan untuk berdiri. Saya melihat si jenius temperamen tidak menggerakkan tangan kirinya, tetapi terus memainkan seruling, karena takut setelah suara seruling berhenti, kesurupan Master Sekte Ling Qiao akan hilang. Tangan kanan si jenius ritme telah dibebaskan, dan dia dengan cepat menamparnya, dan mendarat di Master Sekte Ling Qiao. Bentak, Master Sekte Ling Qiao bahkan tidak bereaksi, dia ditembak terbang oleh jenius ritme, dan jatuh dari ring ke dasar ring. Engah, saat dia mendarat, Master dari Sekte Ling Qiao menyemburkan panah berdarah, dan baru kemudian dia menghilangkan kelesuan dan mendapatkan kembali kewarasannya. Sayangnya dia terlambat pulih, dia terluka parah oleh telapak tangan jenius ritme, dan jatuh di bawah ring. Tidak hanya dia sangat malu, tapi dia juga kalah. Faktanya, Master Sekte Ling Qiao cukup beruntung, tingkat kejeniusan melodinya rendah, dan kekuatannya tidak cukup kuat, jadi dia tidak bisa menghancurkannya menjadi berkeping-keping dengan telapak tangannya, sehingga dia tetap bisa menyelamatkan tubuhnya. Wow, melodi jenius dari Huanyin Xianmen sungguh luar biasa, dan murid-muridnya memiliki kemampuan khusus. Pantas saja Master Huanyin Men tidak ada di atas panggung, jadi dia akan ikut berkompetisi. Daluo Jinxian mengalahkan puncak Daluo Jinxian di tahap awal. Bakat ini begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa membandingkannya. Dia bisa disebut arogansi super tiada taraf.
Tidaklah cukup menjadi seorang jenius yang super tiada taranya, paling-paling ia adalah seorang jenius yang tiada taranya, kecuali dia memiliki kekuatan bertarung seperti kakak laki-laki. Tian Jiao yang tiada taranya sudah sangat bagus, dan Daluo Jinxian yang terkuat sangat tampan di puncaknya. Saya tidak tahu apakah dia dianggap sebagai Tian Jiao yang tiada taranya. Huanyin Xianmen keluar dari ritme jenius ini, dengan bantuan serangan gelombang suara, dan kemampuan pupil mata khusus sebagai kartu truf. Saya khawatir dia memiliki kekuatan untuk memenangkan tempat pertama di Xianmen. Tidak apa-apa untuk memenangkan tempat pertama. Temperamen jenius selalu berada di level yang lebih rendah, dan kekuatannya masih kalah dengan puncak Daluo Jinxian. Dia pasti akan kalah melawan Duan Yingjun. Benar, di depan kekuatan absolut, serangan sonik dan kemampuan khusus pupil mata hanyalah awan yang mengambang. Irama yang jenius dapat mengalahkan Master Sekte Ling Qiao terutama karena kekuatannya tidak kalah dengan Master Sekte Ling Qiao. Serangan sonik dan kemampuan pupil mata bisa menjadi lebih kuat. Jika tidak, jika kekuatannya tidak cukup, keterampilan itu tidak akan berguna. Saya pikir temperamen jenius dapat mengalahkan Master Sekte Yin Xuang, dan seharusnya tidak ada masalah untuk memenangkan tempat kedua. Aku merasakan hal yang sama. Pada saat itu, terjadi keributan di antara kerumunan, dan berbagai suara keterkejutan pun meletus. Di tengah suara-suara yang mengejutkan, Lu Chen menjadi lebih diam. Dia hanya terus menatap mata si jenius ritme, berharap bisa melakukan kontak mata dengan pihak lain dan melihat apakah dia bisa melihat sesuatu pada murid pihak lain. Sangat disayangkan bahwa temperamen jenius tidak mengenal Lu Chen, dan masih tenggelam dalam kegembiraan kemenangan, jadi dia bahkan tidak melihat ke arah Lu Chen. Kamu terus menatap kejeniusan melodi dari Huanyin Xianmen. Mungkinkah kamu tertarik padanya dan ingin bertengkar dengannya? Tuan rumah Zuzu tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Saya sangat tertarik. Lu Chen mengangguk sebagai tanda pengakuan, dan kemudian berkata, orang ini sangat kuat. Daluo Jinxian memiliki kekuatan untuk melawan puncak Daluo Jinxian di masa-masa awal, dan dia bahkan membuat Master Ling Qiao menjadi linglung dengan sekilas. Aku tidak tahu kemampuan mematikan apa yang bisa dihasilkan oleh muridnya. Petik 2. Itu tidak fatal, tapi hampir sama membingungkannya. Selama seseorang dengan kemampuan penglihatan seperti ini pada dasarnya bisa membuat orang berhalusinasi, tidak ada lagi kemampuan mesum. Yang kuat bergerak, tidak boleh ada kesalahan, bahkan sedikit kehilangan kesadaran pun sangat berbahaya. Jenius temperamental itu dibantu oleh gelombang suara dan memiliki kemampuan untuk menyebabkan halusinasi. Dia adalah pembangkit tenaga listrik Daluo Jinxian yang luar biasa. Tidak ada gunanya bagimu untuk tertarik pada mereka. Mereka memiliki alam yang lebih tinggi darimu, dan kekuatan tempur komprehensif mereka melebihi puncak Jenderal Daluo Jinxian. Jika kamu melawan mereka, kamu pasti bukan lawan mereka. Jika kamu masuk ke Daluo Jinxian, oh tidak, kamu terlalu kuat sebagai keturunan 9 naga, atau kamu bahkan tidak perlu masuk ke negeri dongeng Luo Jin besar, kamu hanya perlu menjadi dipromosikan ke puncak keabadian emas, dan mungkin tidak ada seorang pun di sini yang menjadi lawanmu. Penguasa istana Zuzu menggelengkan kepalanya, mengagumi kejeniusan musiknya, tetapi dia tidak optimis tentang Lu Chen. Wajar jika guru Zuzu memikirkan Lu Chen seperti ini. Siapa yang menyuruh Lu Chen menyembunyikan kekuatannya terlalu dalam dan bertindak terlalu realistis dalam pertempuran di puncak Nixue, tidak hanya membodohi Duan Yingjun, tetapi juga membodohi seluruh Duan Long Xianmen bahkan tiba-tiba. Pembangkit tenaga listrik besar Luo Jinxian yang telah menaklukkan semua ras. Pada akhirnya, semua orang percaya bahwa Lu Chen setidaknya telah maju ke tahap akhir Jinxian, hanya dengan begitu dia akan mampu melawan Daluo Jinxian di puncak. Jika Lu Chen ingin mengancam status Duan Yingjun, dia harus menjadi puncak Dewa Emas. Ini adalah konsensus dari Dewa Emas Daluo yang bertarung berdampingan dengan Lu Chen. Mungkin, Lu Chen tersenyum, dan tidak berkata apa-apa lagi, fokus memperhatikan situasi di arena di sana. Banyak ahli dari Sekte Ling Qiao telah bergegas, membantu guru Sekte Ling Qiao yang terluka parah dari tanah, dan terus memberi obat mujarab kepada guru Sekte Ling Qiao. Setelah beberapa saat, Master Sekte Ling Qiao mendapatkan kembali kekuatannya, dan melihat ke atas pada ritme jenius di atas ring besar, sinar kemarahan langsung muncul di wajah pucatnya. Master Sekte yang agung, yang masih menjadi puncak dari veteran Daluo Jinxian, kalah dari pendatang baru yang baru saja masuk ke jajaran Daluo Jinxian. Lebih penting lagi, kekuatan tempur Master Sekte Ling Qiao tidak sebaik Master Sekte Yin Xuang,
dan sedikit lebih lemah dari Master Sekte Huanyin. Dia selalu berada di urutan terbawah. Kali ini, dia kalah dari pendatang baru di tahap awal Daluo Jinxian. Dalam kompetisi peringkat gerbang peri ini, Ling Qiaoxianmen sama sekali tidak berguna dan berada di peringkat terbawah. Master Sekte Ling Qiao, terima kasih atas penerimaan Anda. Jenius temperamen menyingkirkan seruling peri, mengepalkan tinjunya, dan memberikan pukulan keras kepada Master Sekte Ling Qiao di bawah ring. Gelombang suaramu sangat kuat. Master Sekte kalah dalam permainan tanpa menyadarinya untuk beberapa saat, jadi tidak ada yang perlu dikatakan. Meskipun wajah Master dari Sekte Ling Qiao jelek, dia masih memiliki sedikit sikap. Jika Anda kalah, Anda kalah. Tidak ada gunanya mengatakan apapun, itu hanya akan mempermalukan diri sendiri. Gerbang abadi naga patah dan gerbang abadi suara hantu masing-masing memenangkan satu pertandingan. Pada saat ini, penguasa istana Zuzu berdiri dan mengumumkan, lalu menendang lapangan kembali ke Duan Wugu, jadi dia tidak peduli lagi. Duan Wugu tidak berani mengumumkan pemenang atau pecundang, karena takut digosipkan oleh orang lain, sehingga penguasa istana Zuzu harus melakukannya untuknya. Bagaimanapun, Duan Wugu adalah master dari Sekte Abadi Duanlong. Tidak peduli seberapa tebal kulitnya dia terlalu malu untuk menyatakan bahwa sekte abadinya menang, seseorang harus melakukannya untuknya. Pertandingan ketiga antara gerbang abadi naga rusak dan gerbang abadi Ling Qiao, dan pertandingan ketiga antara gerbang abadi beku perak dan gerbang abadi Huanyin. Setelah ketua istana Zuzu kembali, Duan Wugu keluar untuk mengatur pertandingan. Menurut praktik yang biasa, 4 gerbang abadi utama bergiliran. Akhirnya, peringkat 4 sekte besar abadi ditentukan. Hanya saja Master Sekte Ling Qiao terluka, dan pertandingan ditunda selama 1 jam, sehingga Master Sekte Ling Qiao dapat menyembuhkan lukanya sebelum bertarung. Setelah menyelesaikan pengaturan Duan Wugu, dia melirik Ling Qiaoxianmen, dan mengumumkan dengan cara yang sangat manusiawi. Tidak perlu, Master Sekte Ling Qiao menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, Master Sekte ini mengaku kalah. Ayo lanjutkan kompetisi. Cuma bercanda, jika dia bertarung di lapangan, dia akan melawan Duan Yingjun. Meski dia tidak terluka, dia bukanlah lawan yang tampan. Jika Anda mengaku kalah, semuanya sudah berakhir. Melakukan begitu banyak hal hanya membuang-buang waktu. Pemilik Sekte Yin Suang langsung mengakui kekalahan, apa yang tidak bisa dia lakukan. Bagaimanapun, dia bahkan tidak bisa mengalahkan Master Sekte Yin Suang, dan dia tidak berani bertarung untuk tempat kedua. Jika dia ingin bertarung, dia akan bertarung memperebutkan tempat ketiga. Sekarang dia telah kalah dari Sekte Hantu Abadi, tidak perlu bertarung, dan dia masih di bawah, jadi biarkan saja menjadi buruk dan kentut. Tak seorang pun di tempat kejadian terkejut dengan penyerahan Master Sekte Ling Qiao, akan menjadi kejutan jika tidak mengaku kalah. Karena ini masalahnya, maka game ketiga selesai, dan game keempat dilanjutkan. Kata butir rusak, kepala sekte ini akan bertemu dengan jenius ritme dari Sekte Suara Hantu Abadi. Master Sekte Yin Suang mencibir, dan dia sudah mendarat di atas ring. Junior ini telah bertemu dengan master dari Sekte Yin Suang. Saat berikutnya, sosok jenius ritme juga muncul di atas ring, dan memberikan sedikit lagu kepada Master Sekte Yin Suang, yang sepertinya cukup sopan. Jika kamu bisa mengalahkan Master Sekte Ling Qiao, aku ingin tahu apakah kamu juga bisa mengalahkan Master Sekte ini. Master Sekte Yin Suang berkata dengan ringan. Tujuan juniornya adalah memenangkan tempat pertama. Jenius melodi itu tersenyum tipis. Dengan respon yang mendominasi, hanya ada banyak arogansi dalam kata-katanya. Arogansi. Kepala Sekte Yin Suang mengangkat alisnya, ada sebuah penglihatan di belakangnya, dan pedang peri terangkat di tangannya, siap untuk digunakan. Senior, tolong bergerak. Jenius temperamen melambaikan tangannya, dan bayangan not-not musik muncul, mengguncang langit peri. Segera, temperamen jenius meniup seruling peri, dan suara seruling menyebar ke seluruh alun-alun, sementara gelombang suara seruling berputar di sekitar arena, menyelimuti Master Sekte Yin Suang. Kekuatan serangan gelombang suara tidak buruk, tapi sayangnya wilayahmu terlalu rendah untuk mengancam Master Sekte. Master Sekte Yin Suang mencibir, dan pedang peri menembak langsung ke arah jenius ritme. Pedang itu menembus langit surgawi, dan kekuatan pedang itu seperti kerucut 1000 gunung, menghancurkan langit surgawi hingga meledak, menancapkan kepala jenius ritme dan menusuknya. Betul, jangkar saja targetnya, bukan kunci targetnya.
Di level Daluo Jinxian, kekuatannya sudah kuat, dan sulit untuk mengunci level pertarungan yang sama. Terlebih lagi, kekuatan kejeniusan ritme jauh melebihi wilayahnya sendiri, dan dia sudah memiliki kekuatan untuk melawan puncak Daluo Jinxian. Belum lagi Master Sekte Yin Xuang tidak bisa menguncinya, meskipun dia tampan, dia tidak bisa menguncinya. Selama tidak terkunci, jangkar apapun adalah awan mengambang, yang bisa dihindari. Jenius temperamen memiliki banyak ruang untuk bergerak, dan sosoknya berkedip langsung, menghindari ujung pedang, dan tidak berhadapan langsung dengan Master Sekte Yin Xuang. Kecepatannya bagus, tapi saya tidak berani bertarung langsung dengan Master Sekte ini. Bisakah saya menghindar dan menang? Master Sekte Yin Xuang tertawa, memutar pedangnya ke belakang, terus menambatkan sosok jenius ritme, dan langsung menyapu. Dan sosok jenius ritme melintas lagi, dan terus menghindar, hanya saja tidak berhadapan langsung dengan penguasa Sekte Yin Xuang. Arenanya sangat besar, berapa lama kamu akan menghindarinya? Ahli pedang Yin Xuang memotong udara lagi, tetapi terus memotong, berlabuh pada jenius ritme, dan ujung pedang mengikuti jenius ritme sepanjang jalan. Meskipun jenius temperamen telah menghindari cahaya pedang, dia tidak terburu-buru, dan dia tidak menghindar secara membabi buta, dan beberapa dari mereka melawan. Seruling peri tiba-tiba ditarik keluar untuk menyerang Master Sekte Yin Xuang ketika seruling dimainkan terus-menerus, dan segera dipasang kembali setelah dimainkan, dan terus dimainkan. Kecepatan serangan sang jenius ritme cepat, sudut serangannya rumit, dan kekuatan serangannya sangat besar sehingga Master Sekte Yin Xuang sedikit malu bahkan ketika dia kembali ke pertahanan. Temperamen jenius ini cukup bagus. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan lawan dengan kekuatan, jadi dia bertarung dengan kecepatan lawan untuk mencari peluang mengalahkan lawan. Di panggung tontonan, penguasa Istana Zuzu menyaksikan pertarungan di atas ring, dan sangat terkesan dengan kejeniusan ritmenya. Hargai, banyak pembangkit tenaga listrik Daluo Jinxian yang berani dan tidak punya rencana. Mereka hanya tahu cara bertarung satu lawan satu dan menggunakan kekuatan mereka untuk menentukan hasilnya. Orang-orang itu tidak punya otak sama sekali. Tidak sebaik seorang jenius dalam ritme, siapa yang tidak tahu bagaimana menghindari keunggulannya dan melakukan gerakan setelahnya. Petik 2. Yah, bagaimanapun juga, keadaan pribadi berbeda-beda, dan tidak mungkin setiap orang memiliki gaya bermain seperti seorang jenius dalam ritme. Si jenius temperamen melakukan pertarungan gerilya di atas ring, terutama karena dia tidak sekuat lawannya, jadi dia hanya bisa bertarung seperti ini. Terlebih lagi, kecepatan sang jenius ritme sangat cepat, melebihi kecepatan alamnya sendiri, dia pasti telah berlatih gerak kaki dengan level yang tinggi. Jika dia tidak memiliki gerak kaki untuk mendukungnya, bahkan jika dia ingin berbalik dengan Master Sekte Yin Xuang, dia tidak akan bisa berbalik. Setelah beberapa putaran, dia akan ditangkap oleh masternya dari Sekte Yin Xuang. Bahkan jika Anda memainkan taktik gerilya, Anda harus memiliki kekuatan yang sesuai untuk membelinya. Yang lain tidak memiliki modal ini, jadi mereka hanya bisa bertarung langsung. Lu Chen memiliki pendapat berbeda, dan bahkan berkata, tapi, di depan kekuatan absolut, tidak peduli seberapa tinggi keterampilan jenius temperamen itu semua hanyalah awan yang mengambang. Irama yang jenius tidak hanya cepat, tetapi juga memiliki dukungan gelombang suara, dan mata istimewa itu adalah kartu trufnya. Apakah menurut Anda dia akan kalah dari Master Yin Xuang? Tanya tuan rumah Zuzu. Tidak, kekuatannya tidak lebih buruk dari Master Sekte Silver Frost, dan dia memiliki lebih banyak kekuatan tambahan, jadi dia akan mengalahkan Master Sekte Silver Frost. Lu Chen menatap pertarungan di arena, dan berkata, tapi dia baru saja mengatakan bahwa dia ingin bertarung untuk tempat pertama, jadi itu sedikit menyombongkan diri. Memang benar, di depan Duan Yingjun, kekuatan tambahannya tidak cukup. Kepala Istana Zuzu berpikir sejenak, lalu berkata, namun, jika matanya dapat menenangkan Duan Yingjun, maka situasinya akan berbeda. Maka itu tergantung pada kemauan Duan Yingjun. Jika kamu tidak memiliki kemauan yang cukup, kamu akan tertekan. Hal lainnya adalah apakah Duan Yingjun akan memberinya kesempatan untuk menggunakan matanya, itu masalah lain. Kata Lu Chen, itu benar, penguasa Istana Zuzu mengangguk, sangat setuju. Kemampuan membuat ilusi seperti itu tidak akan berguna setelah Anda bertemu seseorang dengan kemauan super. Terlebih lagi, Duan Yingjun bukanlah orang bodoh, mengetahui bahwa mata pihak lain memiliki kekuatan halusinogen,
bagaimana dia bisa jatuh ke dalam perangkap pihak lain. Belum lagi tampan, bahkan Master Sekte Yin Xuang yang sedang bertarung pun sengaja atau tidak sengaja menghindari melihat kejeniusan ritme dan tidak menguji kemauannya. Di arena, jenius temperamen dan master dari Sekte Yin Xuang bertarung sepanjang waktu, dan bertarung dengan cara yang gelap dan gelap. Meski tidak ada pemenang, namun terlihat jelas ada yang kalah. Jenius temperamen tidak berjuang keras, dan dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk melawan. Dia pada dasarnya ditekan dan dipukuli oleh Master Sekte Yin Xuang. Tetapi bahkan dalam situasi di mana sang jenius ritme berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia selalu dapat mendukung dirinya yang tak terkalahkan dan melanjutkan pertarungan. Penundaan ini sebenarnya berlangsung selama 1 jam, hingga Master Sekte Yin Xuang tidak bisa lagi menahan napas. Kamu telah menghindari perang, berapa lama kamu akan menghindarinya? Sekte Master Yin Xuang berkata dengan marah sambil menyerang. Dia telah menyerang dengan seluruh kekuatannya dan menghabiskan energi. Setelah bertarung selama 1 jam penuh, energi abadinya hampir habis. Tapi pihak lain secerdas hantu, dan selalu fokus menghindar. Kecepatannya cepat, dan dia jarang melakukan serangan balik, mengonsumsi energi abadi yang jauh lebih sedikit daripada dirinya. Jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, sebelum dia bisa menjatuhkan lawannya, dia akan terseret ke bawah terlebih dahulu. Jika energi surgawinya habis dan kekuatan tempurnya berkurang, jika lawan mengambil kesempatan untuk menyerang lagi, niscaya dia akan kalah. Kompetisi besar di kota Zuzukami, terutama kompetisi arena grup di mana 4 gerbang abadi besar memainkan papan peringkat, tidak pernah menetapkan waktu kompetisi. Jenius temperamen itu tertawa, dan berkata lagi pula, aku selalu melawan, tapi itu hanya sedikit berkurang, dan aku tidak bisa berbicara tentang menghindari pertempuran. Jika tidak, penguasa Duan Longmen akan keluar untuk memperingatkanku, bukan? Kamu tidak bisa mengalahkanku, jadi kamu harus mengaku kalah dan mundur, dan kamu tidak boleh kurang ajar dan bermain-main dengan Master Sekte. Master Sekte Yin Xuang sangat marah hingga janggutnya hampir tumbuh. Di arena, cakupannya tidak terlalu besar. Kecepatanmu tidak cukup dan kamu tidak bisa mengandalkan orang lain. Sambil menghindari pedang lawan, si jenius ritme berkata sambil tersenyum, jika kecepatanmu cukup cepat, atau kekuatan tempurmu cukup kuat, kurasa aku tidak bisa bermain-main denganmu, dan kamu akan mengakhiri pertarungan dalam waktu lama, yang lalu bukan? Orang-orang Huanyin Xianmen benar-benar sombong. Oke, kamu ingin mengakhiri pertempuran, kan? Master Sekte ini akan memuaskanmu. Dalam pertempuran sebelumnya, perlakukan itu sebagai Master Sekte yang bermain denganmu, tetapi sekarang Master Sekte tidak akan menemanimu bermain, maka pertempuran harus berakhir. Master Sekte Yin Xuang sangat marah sehingga dia tidak lagi peduli apakah dia akan membunuh lawan, dan tidak ragu-ragu untuk mentransfer energi abadi terakhir, dan berkonsentrasi untuk melakukan gerakan terkuat dari keterampilan tempurnya. Menyapu dengan pedang, memotong langit peri, ujung pedang itu seperti berbentuk busur bulan sabit, menghalangi mundurnya lawan, memaksa lawan untuk bertarung sembarangan. Itu benar, ayo bertarung. Kali ini, si jenius temperamen tidak lagi mengelak, dan itu tidak bisa dihindari. Dan pedang abadi disapu dari samping terlebih dahulu, dan bilahnya mengarah langsung ke rute mundurnya, bagaimana dia bisa menghindar. Jika dia menghindar dengan paksa, dia akan tersapu oleh pedang, dan dia pasti akan kalah. Tapi dia sudah menunggu kesempatan ini begitu lama, jadi wajar saja dia tidak akan menghindar secara paksa, tapi menuruti permintaan lawan, dan menghadapinya secara langsung. Ia tidak lagi memainkan seruling tersebut, melainkan menuangkan seluruh energi abadi ke dalam seruling di tangannya, lalu dengan cepat memutar badan seruling tersebut, dan langsung menyambut pedang abadi yang disapu lawan. Dan posisi di mana si Andi naik sangat cerdik dan tepat, itu terjadi di bagian bawah tubuh pedang. Lawan datang menyapu pedang dan memblokir jalan keluarnya. Pedang yang paling kuat adalah ujung pedangnya, dan kemudian bagian atas badan pedang. Tapi bagian bawah tubuh pedang adalah yang terlemah, tapi dia mengenai bagian terlemah. Untuk waktu yang lama, serangan lawan berupa tusukan atau tebasan, dan dia tidak dapat menemukan waktu untuk melakukan serangan balik sama sekali. Namun kini, lawan akhirnya tak tega menyapu dengan pedangnya, bagaimana bisa ia melewatkan kesempatan ini? Ledakan. Pada saat itu, seruling peri dan pedang peri bergetar bersamaan, dan terjadi ledakan mengejutkan yang mengguncang seluruh alun-alun. Ujung pedang menyapu seruling peri,
dan bagian atas pedang dengan kekuatan terbesar diturunkan di langit peri. Hanya kekuatan pedang terkecil yang dibawa oleh seruling peri, dan itu tidak dapat mengenai kekuatan yang seharusnya dimiliki pedang tersebut. Pada akhirnya, pedang itu gagal mematahkan kekuatan sang jenius ritme, dan bahkan dikejutkan oleh kekuatan seruling, yang menyebabkan tangan Master Sekte Yin Xuang yang memegang pedang itu meledak. Kamu sangat licik, kamu benar-benar mengenai bagian terlemah dari pedangnya. Master Sekte Yin Xuang terkejut dan marah, dan tanpa sadar mengangkat kepalanya, menatap ke arah jenius ritme. Hanya dengan melihatnya, Master Sekte Yin Xuang jatuh ke dalam perangkap kejeniusan ritme, dan hampir kehilangan nyawanya. Saat keduanya saling memandang, seruling peri kembali ke mulut si jenius musik di beberapa titik, dan suara seruling meledak seketika, dan suara seruling menyebar seperti gemerincing air mengalir. Dan Master Sekte Yin Xuang juga mengalami momen itu, seolah-olah dia linglung, dan dia sepertinya terkena sesuatu. Dia tidak hanya membeku, tapi dia juga menunjukkan ekspresi kesakitan. Hasilnya sudah diputuskan, ayo pergi. Jenius temperamen itu tertawa, menghadapi Master Sekte Yin Xuang yang lumpuh sementara. Dia tidak membunuhnya, dia tidak memukulnya dengan seruling peri terkuat, tetapi hanya menamparnya dengan santai. Bentak, Master Sekte Yin Xuang menerima tamparan di bahunya, dan seluruh tubuhnya difoto di luar ring, sama seperti Master Sekte Ling Qiao sebelumnya, dia kalah dengan jelas. Wow, kesulitan dibalik, dan kejeniusan ritme sungguh menakjubkan. Kemampuan ilusi mata si jenius melodi terlalu kuat, kedua Master Sekte tidak bisa mengatasinya, dan mereka mungkin bersaing dengan Duan Yingjun untuk tempat pertama. Kompetisi peringkat 4 gerbang abadi besar akhirnya mencapai yang terakhir, dan ini juga yang paling menarik. Keajaiban musik vs tampan yang menentukan, siapa yang akan menang, ketegangannya sangat tinggi. Kekuatan keduanya terletak di sini. Selama Duan Yingjun tidak memandang jenius temperamen pasti akan kalah. Sulit untuk tidak saling memandang. Jika Duan Shuai tidak menatap matanya, si jenius ritme itu akan menemukan kesempatan untuk menatap matanya. Duan Shuai sulit untuk dihindari. Saya optimis dengan temperamen jenius. Aku suka Duan yang tampan. Saat Master Sekte Yin Xuang mendarat dan kalah, jutaan orang di tempat kejadian langsung menjadi sensasi, dan diskusinya begitu keras hingga hampir bergema di langit. Sekte Abadi Duanlong dan Sekte Abadi Huanyin memenangkan dua pertandingan. Istana Master Zuzu berdiri dan mengumumkan lagi, kali ini dia tidak hanya mengumumkan hasil putaran ketiga dan keempat, tetapi juga tidak repot-repot menunggu Duan Wugu mengumumkan, dia hanya mengatur game kelima, dalam kompetisi peringkat dari 4. Sekte Besar Abadi, hanya yang terakhir yang tersisa. Babak terakhir juga merupakan final perebutan peringkat pertama, antara Duanlong Xianmen dan Huanyin Xianmen. Petik 2. Yin Tongtian, murid dari Sekte Huan Yin Abadi, tolong beri saya nasihat Anda dari naga patah naga nomor 1. Jenius temperamen berdiri di atas ring, menangkupkan tangannya ke arah tempat istirahat Duanlong Xianmen di bawah, dan teriaknya dengan keras. Dia mengalahkan Master Sekte Yin Xuang dan tahu bahwa dia ingin bersaing dengan Duan Yingjun di final, jadi tentu saja dia tidak perlu meninggalkan ring, dia hanya menunggu Duan Yingjun muncul. Sangat terkenal di Zuzu sekarang, dan dia masih menjadi orang yang paling berkuasa di Zuzu, jadi tentu saja dia harus lebih hormat. Kamu bertarung dengan baik, kekuatanmu lebih rendah dari yang lain, tetapi kamu dapat menjatuhkan dua Master Sekte Abadi dalam baris. Kamu sangat terampil. Tiba-tiba, angin peri bertiup, dan sosok tampan tiba-tiba muncul di atas ring. Menatap jenius temperamen bernama Yin Tongtian dengan penuh minat, tetapi pernahkah Anda mendengarnya sebelum kekuatan absolut, semua keterampilan? Mengudara. Petik 2. Mendengarnya. Petik 2. Yin Tongtian mengangguk. Kalau begitu, aku akan mencobanya juga. Bisakah ilusi di matamu menenangkanku? Kata Duan Shuai. Tidak ada yang bisa lepas dari kekuatan mataku. Yin Tongtian cukup bangga dan percaya diri. Ayo. Duan Yingjun menopang penglihatannya, meletakkan tangan kirinya di belakang punggungnya, dan mengaitkan Cao Yin Tongtian dengan tangan kanannya. Aku tidak membutuhkan senjata, dan aku akan memberimu satu tangan. Jika kamu bisa mengalahkanku, gerbang perimu bisa menjatuhkannya. Peringkat nomor 1.